Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyimpangan tauhid yang menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik, baik syirik kecil ataupun besar, tergantung dari kadar penyimpangan dan bentuk penyimpangannya. Poin berikutnya adalah tabarruk, ngalap berkah kepada pohon-pohon, batu, tempat-tempat keramat, dan kuburan-kuburan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik ataupun bid'ah. Jenis yang pertama adalah al-istishfa bi turbatil qubur, mencari kesembuhan dengan tanah kuburan tertentu, dengan cara baik tanah kuburan orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap sakti mandraguna ketika hidupnya. Dianggap tanah kuburannya mengandung barokah. Barokahnya macam-macam, ada yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit tertentu dengan cara dibalurkan, dengan cara berguling-guling di atas tanah kuburan, atau mencampurkannya dengan air lalu dipakai mandi dan yang sejenisnya. Semua perbuatan itu lahir karena keyakinan bahwa orang yang dikuburkan di kuburan itu masih bisa memberi manfaat ataupun madarat kepada orang yang masih hidup, sampai-sampai tanahnya pun dianggap bisa memberi manfaat. Ini yang disebut dengan tabarruk dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bahwa benda tersebut mengandung barokah. Adapun dalil tentang bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap terjerumus ke dalam syirik adalah karena meyakini di luar Allah ada yang bisa memberi manfaat ataupun madarat, yaitu penghuni kubur yang disakralkan tersebut. Padahal baik dalil naqli ataupun akli tidak ada yang menjelaskan hal itu. Dalil naqli ada dari Quran atau hadis. Tidak ada keterangan dari ayat atau dari hadis tanah kuburan Nabi sekalipun bisa memberikan kesembuhan, tidak ada. Realitanya para sahabat, para ulama tidak ada yang pernah berobat dengan tanah kuburan dari Nabi Abu Bakar ataupun Umar. Dalil hissi atau dalil akli, tidak ada hubungan antara tanah itu dengan penyakit yang dideritanya. Apakah tanah tersebut mengandung zat tertentu yang menyembuhkan penyakit? Tidak ada. Maka kalau tidak ada dalil naqli dan dalil akli, tak boleh berobat dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, bertabaruk dengan pohon, batu, atau yang sejenisnya dan menjadikan tempat yang dianggap keramat termasuk kuburan sebagai tempat id. Makna id adalah tempat perayaan. Id itu merayakan dengan ritual tertentu. Dan Nabi SAW telah melarang seluruh perbuatan syirik dan perbuatan yang bisa menghantarkan kepada syirik. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Dalam riwayat lain, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat keras kemurkaan Allah atas suatu kaum
yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah di kuburan, baik sholat, zikir, baca Quran atau yang sejenisnya. Yang paling parah adalah sholatnya menghadap kuburan, bukan menghadap ke kiblat. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam setelah peristiwa Futuh Mekah, orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah masuk Islam. Lalu mereka ikut pulang ke Madinah bersama Nabi SAW. Jumlahnya spektakuler untuk zaman itu, 12.000 orang. Ketika tiba di suatu tempat, lembah Hudaybiyah, mereka melewati satu kaum. Kaum tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon. Dengan keyakinan pohon itu memberi kesaktian kepada senjata itu. Menjadi benda pusaka, baik pedang, tombak, panah, busur, perisai, dan yang sejenisnya. Dan pohon tempat menggantungkan yang dianggap keramat tadi disebut dengan Dzatu Anwat. Melihat itu, para sahabat yang baru masuk Islam berkata, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dzatu Anwat seperti mereka pun memiliki Dzatu Anwat. Maka berkatalah Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Inilah sunnatullah yang selalu berputar. Dulu pernah kejadian, sekarang kejadian lagi, dan kelak akan kejadian lagi. Kalian demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya telah berkata kepadaku seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Kata Bani Israel, buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka pun punya patung sesembahan. Minta jimat, minta benda pusaka, minta sebuah benda yang dianggap keramat sama dengan minta patung sesembahan. Dan ini syirik. Lalu berkata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian mah dasar kaum yang bodoh. Nggak bodoh gimana minta barokah kepada benda mati. Lalu Nabi SAW menyatakan, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Sunnah itu kebiasaan, gaya hidup orang-orang dahulu. Nanti lengkapnya hadis ini akan kita bahas. Jadi semua itu menunjukkan tidak boleh bertabaruk kepada benda apapun yang tak ada keterangan dari Allah atau Rasulnya bahwa benda itu bisa memberi barokah. Adapun benda yang namanya Hajar Aswad disunnahkan untuk dicium. Kalau nggak bisa dicium, sentuh dengan tangan lalu cium tangannya. Kalau nggak mampu karena berdesak-desakan, pakai tongkat kayu atau apapun, disentuh dengan tongkat, cium tongkatnya. Kalau sekarang nggak boleh bawa tongkat ke dalam Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Kalau nggak bisa menyentuh, cukup isyarat dari jauh.
Kalau isyarat nggak perlu dicium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu tawaf. Dan mencium Hajar Aswad hanya sunnah ketika tawaf. Apakah Hajar Aswad mengandung barokah? Ini adalah kekhususan yang Allah tetapkan. Nabi SAW menyatakan bahwa Hajar Aswad itu dari surga. Dulu warnanya hitam. Dulu warnanya putih, lebih putih dari susu. Lalu karena dosa manusia yang menciumnya, dosa itu diserap oleh Hajar Aswad tersebut, lalu berubah dari putih menjadi buram, menjadi agak gelap sampai hitam sekali. Dia pada hari kiamat datang dengan memiliki 2 mata dan 1 lisan. Terus wa yashhadu ala man istaslamahu. Kelak akan bersaksi bagi orang-orang yang pernah menyentuhnya. Makanya ketika Umar bin Khattab tawaf kemudian mencium Hajar Aswad, dia berkata, inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa laula ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Aku tahu kamu ini batu biasa, tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku pun tidak pernah mencium kamu. Jadi kita disyariatkan mencium itu karena sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekedar ritual. Batu Hajar Aswad tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat. Kenapa disunahkan dicium? Ya begitulah syariat menetapkan. Kalau itu syariat Allah, lakukan. Baik tahu hikmahnya ataupun tidak. Minimal dengan ta'assi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat pahala. Ta'assi itu mencontoh, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium, kita cium. Mau tahu alasannya, mau tidak, pokoknya iktida. Iktida itu mengikuti. Dan ini ditunjukkan oleh para sahabat. Suatu saat Nabi SAW sholat berjamaah dengan para sahabat di tempat terbuka di perjalanan dengan memakai sendal. Di tengah sholat tiba-tiba Nabi SAW membuka sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Sedang sholat tuh. Melihat begitu, para sahabat langsung membuka sendalnya. Semuanya. Gak tahu alasannya apa. Pokoknya Nabi begitu, ikut begitu. Setelah beres, Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami melihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu Nabi menjelaskan, atani Jibril. Tadi datang Jibril di tengah-tengah sholat. Memberitahu bahwa di sendalku ada najisnya. Maka aku buka. Jadi Nabi ada alasan kenapa membuka. Karena ada najis yang baru diketahui di tengah sholat. Tapi beliau tidak membatalkan sholatnya, tidak mengulang dari awal, lanjut. Padahal setengah sholat beliau ada najis di sendalnya. Tapi tidak dianggap batal karena tidak tahu. Kalau tahu ada najis terus dipakai, nggak sah sholat. Kalau nggak tahu, bablas terus, nggak masalah. Setelah tahu dicopot tanpa membatalkan sholatnya. Adapun para sahabat kan nggak ada najisnya, nggak perlu dicopot. Tapi dari hadis ini kita tahu sempurnanya sikap iqtida para sahabat kepada Nabi SAW. Walaupun nggak tahu apa alasannya ataupun hikmahnya, pokoknya Nabi SAW begitu, ya udah begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau Nabi SAW berhari raya, beliau berangkat ke tempat sholat, berangkat melalui jalan ini, pulang melalui jalan lain. Gak dijelaskan alasannya apa. Lalu para ulama menganalisa.
Ada yang menyatakan bahwa Nabi SAW berbuat demikian agar memeratakan salam. Ketika berangkat jalan sini, salam ke orang-orang sini. Pulangnya ke sana, salam ke orang-orang lain. Merata. Ada lagi yang menyatakan, oh Nabi ada keperluan pas berangkat lewat sini, ada keperluan ke orang ini, pulangnya ada keperluan ke orang yang di sana. Macam-macam analisa para ulama. Lalu berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, seandainya tidak diketahui hikmahnya kenapa Nabi mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Id, maka cukup dengan mengikuti sunnah beliau itu sudah ibadah. Termasuk kenapa Nabi SAW mencium Hajar Aswad, kita nggak tahu alasannya. Cuma salah satunya tersirat dari hadis tadi, Hajar Aswad bisa bicara dan akan memberi persaksian di hari kiamat kepada orang yang menciumnya. Di hadis lain, orang yang menciumnya dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mah ada keterangan dari Allah lewat lisan Rasulnya dalam hadis yang sahih, maka ya disunnahkan mencium Hajar Aswad. Adapun selain Hajar Aswad nggak ada keterangan. Jangankan kuburan orang biasa, kuburan Nabi dan para sahabat yang mulia pun tak ada keterangan kuburannya mengandung barokah. Lalu berebut tanahnya, dibalur-balur, nggak ada. Sahabat seorang pun tidak ada yang bertabarruk kepada kuburan Nabi SAW. Siapa yang lebih soleh, Nabi, Abu Bakar, Umar, atau orang zaman kiwari? Tentu saja tak ada yang bisa mengalahkan kesolehan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itulah, maka Nabi wanti-wanti, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Dalam riwayat lain, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Apalagi ada keyakinan ibadah di pinggir kuburan lebih afdal daripada di masjid. Berdoa di pinggir kuburan lebih utama, lebih didengar daripada di masjid. Nggak ada keterangan itu. Seandainya ada, niscaya para sahabat berebut akan berdoa dan beribadah di samping kuburan Nabi SAW. Tapi mereka tidak melakukannya. Itulah jenis yang kedua, tabarruk, mengalap-ngalap berkah kepada pohon, batu, kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, padahal tidak ada nas keterangan dari syariat tentang hal tersebut. Ketiga, termasuk gulu berlebih-lebihan dan merusak tauhid adalah ta'liyatul qubur wal bina'u 'alaiha wa iqaduha. Meninggikan kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, di saungan kuburan biar teduh, menemboknya dan menyalakan penerangan, obor, cempor, kalau sekarang listrik. Selain hal ini dalam rangka menutup pintu-pintu menuju syirik, perbuatan tersebut juga tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap soleh. Berkata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhab la salaktumuh. Kalian ini pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk lubang dhab, pasti kamu akan mengikuti. Lubang dhab itu binatang sejenis, entah komodo, entah bayawak gitu, entah buaya, pokoknya reptil yang melata, yang punya lubang dan galak, iya galak menggigit. Seandainya mereka masuk ke lubang bayawak, kalian pasti akan mengikutinya.
Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud orang-orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman, siapa lagi itu kalau bukan mereka? Dan ini kan terbukti ya, semua yang datang dari Yahudi dan Nasrani dianggap modern, dianggap maju, dianggap lebih tinggi peradabannya. Makanya apa yang datang dari mereka, sekonyol apapun diikuti. Ada hari hantu internasional. Dirayakan, semua orang yang datang harus pakai kostum hantu. Hari apa namanya? Halloween. Tahu itu hantu, tanya setan. Kalau di sana ada kostum Dracula, vampir dan yang sisa. Di sini disesuaikan, ada yang kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, pocong, tuyul, mak lampir, macam-macam. Semua orang, walaupun orang kafir, tahu setan itu jahat, sumber kejahatan. Diperingati, diikuti. Akalnya kemana, nalurinya kemana. Naluri kemanusiaan yang lebih mulia dari bangsa setan berubah menjadi setan. Jadi sudah tahu itu busuk, sudah tahu itu buruk, diikuti. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah membinasakan Yahudi dan Nasrani. Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Kalau kita umpamanya pergi ke negeri lahirnya para nabi atau perjuangan para nabi. Di Palestina sana. Syam. Dulu Syam ini tidak hanya Palestina. 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. 4 ini disebut negeri Syam. Kalau kita ke sana, kita akan dapati masjid-masjid para nabi. Ada Masjid Sulaiman yang sekarang sudah berubah menjadi sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Ada Masjid Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yunus, banyak. Nah, di samping masjid itu, masih di dalam bagian masjid, di pojoknya ada ruang kecil. Di ruang kecil itu dipagar besi, ada pintunya. Di sana ada yang menyerupai kuburan di tembok besar, ditutup oleh kain. Ada tulisan Maqam Nabi Yunus. Maqam bahasa Arab maqam. Makna maqam adalah monumen. Tapi orang Indonesia membaca makam. Oh, makam kan di kita artinya apa? Kuburan. Mereka meyakini ini kuburan Nabi Yunus. Ada di dalam bangunan masjid. Dan bentuknya memang menyerupai kuburan yang menonjol di tembok dengan ukuran yang besar. Oh, ini makam Nabi Yunus. Padahal marbotnya DKM-nya menyatakan hadza maqam wa laysa al-qabr. Ini monumen, bukan kuburan. Monumen itu dibuat untuk memberitahukan bahwa Nabi Yunus pernah tinggal di sini selama 2 tahun. Kuburannya bukan di sini, setelah 2 tahun pergi ke sana. Untuk mengingatkan dulu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah setelah menaklukkan negeri Syam yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir, lalu membangun masjid-masjid dan dinamai dengan masjid para nabi. Karena para nabi pernah singgah ke sana, lalu dibuat monumen. Diberi nama dengan monumen para nabi tersebut. Masjidnya juga diberi nama masjid para nabi. Tapi ada tapinya tuh. Para pembimbing jamaah dari sini, ini kuburan Nabi, ayo berdoa. Berdoanya menghadap ke monumen itu, bukan menghadap kiblat. Nah, ini kesalahpahaman karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Maka Nabi SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah menghancurkan, membinasakan Yahudi dan Nasrani
karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Berkata Jabir radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyaquda alaihi wa ayyabni alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dikapur atau dicat kalau sekarang biar indah, atau mendudukinya, duduk di atas kuburan, atau membuat bangunan di atas kuburan tersebut. Sekarang ini kuburan dikondisikan supaya dianggap keramat, dikondisikan. Untuk apa? UUD itu kalau banyak yang ziarah ke sana, itu proyek bagi banyak pihak tuh. Pertama proyek kencelengnya. Setiap yang ziarah masuk kenceleng kan? Berapa juta atau malah ratus juta bahkan sampai miliar itu. Kedua, proyek keamanan. Yang datang banyak, ada parkir, ada keamanan. Ketiga, ada warung-warung jualan-jualan. Jualan bunga, jualan apapun untuk kepentingan ziarah ke sana. Otomatis ada keamanannya. Itu Masya Allah, luar biasa besarnya jumlahnya. Belum proyek yang dari jauh mengkoordinir yang ziarah, 1 bus, 2 bus, 10 bus. 1 bus untuk dari 1 orang diambil keuntungan 100.000 aja, berapa puluh, berapa ratus orang. Proyek semua menguntungkan. Maka bayangkan kalau itu dilarang, diharamkan untuk diziarahi, betapa ambruknya kehidupan ekonomi orang-orang yang berkepentingan di sana. Seringkali bukan orang, pokoknya apalah dikuburkan, kadang bukan kuburan, disebar saja isu ini orang soleh dikuburkan di sini. Gak tahu siapa, kasihlah nama apa. Kemudian orang mulai berziarah, orang mulai melakukan ritual tertentu. Dan inilah yang pernah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Berkata Rasul SAW, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran, karena terlarang sholat dan baca Quran di kuburan. Salah satunya hadis ini. Di rumah nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai berzikir. Kalau sholat maksudnya untuk laki-laki sholat sunat. Tidak pernah dibacakan Quran di rumah, seperti kuburan. Jangan kalian jadikan kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat intu. Dan bersolawatlah kalian kepadaku. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nggak harus datang ke kuburan Nabi SAW untuk bersolawat. Kalau bisa datang ke kuburan Nabi, ya silakan ziarah kubur, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah minta-minta ke penghuni kubur. Termasuk kuburan Nabi SAW. Pas ziarah ke kuburan Nabi minta, ya Rasulullah beri saya jodoh. Nah itu yang nggak boleh. Karena berdoa selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim berkata Abil Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Kata Abul Hayyaj, telah berkata Ali bin Abi Thalib kepadaku, mau enggak aku utus kamu membawa tugas khusus. Tugas yang dahulu Nabi SAW pernah mengutus aku untuk melakukan tugas ini.
Apa isi tugasnya? Janganlah kamu biarkan patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa menghancurkan patung, meratakan kuburan yang tinggi adalah tanggung jawab dan wewenang ulil amri. Bukan wewenang setiap individu warga. Dulu Nabi SAW mengutus Ali hancurkan. Kalau tidak ada instruksi nggak boleh. Setelah Ali jadi khalifah, dia mengutus Abul Hayyaj al-Asadi. Nih, kamu saya kasih tugas yang dulu Nabi SAW menugaskan aku untuk itu. Ulil amri. Makanya tidak boleh kita secara individu, wah ini ada patung, hajar. Lalu ditanya, kenapa kok dulu juga Nabi Ibrahim begitu? Ali juga disuruh oleh Nabi begitu. Abul Hayyaj juga disuruh oleh Ali begitu. Alasannya benar tapi korelasinya nggak nyambung. Nabi Ibrahim itu syariat di zaman beliau dan itu beliau Nabi. Yang berbeda syariatnya dengan di zaman Rasulullah SAW. Terus Ali disuruh oleh Nabi. Abul Hayyaj disuruh oleh Ali. Kita siapa yang nyuruh? Nggak, itu menang ulil amri. Nggak boleh. Termasuk adanya sesajian. Nggak boleh ditendang. Karena maksud menendang sesajian ternyata bukan tercapai, malah tambah subur. Menendang sesajian maksudnya apa? Agar orang nggak ada lagi yang apa namanya, yang menyajikan sesajian. Ketika ditendang apa itu hilang? Orang tambah marah, kayu rame-rame. Jadi tambah banyak. Terus si pelakunya dipidana. Madarat yang ada, manfaatnya nggak ada. Makanya ketika ditanyakan kepada para ulama, para masyayikh, boleh enggak? Enggak boleh. Ini wewenang ulil amri. Bukan wewenang setiap individu. Tapi kan Ali disuruh oleh Rasul SAW, Abul Hayyaj disuruh oleh, ya ada yang nyuruh itu. Ulil amri yang nyuruhnya. Kalau kita siapa yang nyuruh? Berdasarkan hal itulah maka ya wajib untuk diberantas, tapi yang berwenang. Sama dengan umpah orang yang berzina. Hukumannya apa menurut Quran? Kalau dia bujang lajang dijilid, dijilid itu dipecut. Wazaniyat wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan dan laki-laki masing-masing jilid 100 kali. Quran. Kalau sudah pernah nikah, rajam sampai mati. Kita sweeping tuh tempat-tempat prostitusi langsung dirajam, boleh? Enggak. Itu wewenang ulil amri. Ditangkap oleh ulil amri, disidang. Sidangnya harus ada minimal 4 saksi. Setelah disidang terbukti, baru kata hakim rajam, kata hakim cambuk. Ada proses persidangan. Demikian juga orang mencuri, potong tangan, nggak boleh. Quran memang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tuh tangannya. Tapi itu perintah kepada ulil amri yang berwenang. Ketika mencuri, tangkap, disidang oleh hakim, lalu vonis, potong. Dilihat alasannya, dilihat berapa banyak nilai barang yang dicurinya. Nggak semua kasus pencurian walaupun seumpamanya telur satu dicuri dipotong tangan, enggak, ada batas minimal barang yang dicuri. Dilihat alasannya. Kalau semua alasannya secara syar'i harus dipotong, baru hakim menyatakan potong. Algojo pelaksananya. Warga nggak boleh. Begitulah semuanya ada mekanisme, ada prosedur. Jangan merampas apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab ulil amri diambil paksa secara sepihak oleh yang bukan haknya, maka tidak boleh.
Maka sebagai warga kita hanya bisa melaporkan, tuh ada, tolong ulil amri aparat hajar tuh gitu. Nih saksinya, nih buktinya. Kalau ternyata mereka tidak melakukan, kita sudah lepas tanggung jawab dosa atas orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Kita bicara tentang jenis-jenis ziarah kubur. Salah satu di antara amalan yang sebenarnya disyariatkan tapi riskan penyimpangan. Bahkan penyimpangannya sangat fundamental, yaitu penyimpangan dalam masalah tauhid. Tapi hukum asal amalan ini disyariatkan, yaitu ziarah kubur. Ada 3 jenis ziarah kubur. Pertama disebut ziarah syar'iyah. Ziarah yang memang disyariatkan, dan itulah hukum asal ziarah. Yaitu ziarah kubur dalam rangka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mendoakan orang yang dikuburkan di sana, mendoakan diri sendiri dan kaum muslimin secara keseluruhan, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, dengan mengatakan assalamualaikum minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Doa. Berdoanya kepada Allah. Isi doanya untuk penghuni kubur dan untuk kita semua. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول حجرا. Kata Nabi SAW, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Ketahuilah, sekarang silakan kalian berziarah. Karena ziarah itu bisa melunakkan hati, membuat air mata berlinang, mengingatkan kepada akhirat, dan jangan kalian berkata hujra ketika ziarah. Makna hujra adalah perkataan yang terlarang secara syar'i, baik itu berdoa ke kuburan bukan kepada Allah, ataupun memelas, merintih, mengeluh, atau menunjukkan ketidakridhaan melalui ucapan dan perbuatan. Itu namanya hajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ada menambahkan dalam riwayat beliau kalimat doa, yarhamullahul mutaqaddimina minna minkum wal mutaakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu baik dari antara kami ataupun kalian, dan juga semoga merahmati yang terakhir. Jadi ini ziarah yang syar'iyah. Ziarah kubur disyariatkan dan bagus, efeknya positif. Nabi tidak hanya memerintah tapi juga melaksanakan. Beliau berziarah ke kuburan ibunya, walaupun ibunya mati dalam keadaan musyrik. Sebagaimana hadis tentang masalah itu, Nabi SAW didapati sedang menangis di kuburan ibunya. Umar berkata, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Beliau berkata, ista'dzantu rabbi li an aghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantu minhu li ziyarati qabriha fa'adzina li fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, Allah tidak mengizinkan. Aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, Allah mengizinkan. Maka ziarahlah kubur, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Nabi berziarah ke Baqi juga sering berziarah dan mendoakan mereka. Ya, itu disyariatkan dengan adab-adab. Nah, tapi jangan sampai berpayah-payah untuk ziarah
mengeluarkan banyak uang, melakukan perjalanan yang melelahkan sekedar untuk ziarah ke makam. Yang seperti itu hanya dibolehkan ketiga tempat, itu pun bukan makam tapi masjid. Berkata Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh berpayah-payah untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wal Masjidil Aqsa. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kalau di luar ketiga tempat ini enggak boleh. Termasuk ke kuburan jauh. Maka niat kita ke kota Madinah jangan diniatkan secara khusus berziarah ke makam Nabi SAW. Niatkan berziarah ke Masjid Nabawi. Tapi begitu sampai di sana, nah baru kita ziarah ke makam Nabi, Abu Bakar dan Umar, ke Baqi, ke Uhud, silakan. Tapi niat perjalanan jauh kita dari sini ke Madinah bukan berziarah ke kuburan, tapi berziarah ke Masjid Nabawi. Karena sholat dan ibadah di sana 1000 kali lipat dibanding di masjid yang lain. Adapun wanita boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, kalau aku ziarah kubur apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan kamu jangan ziarah, nggak boleh wanita, nggak begitu. Tapi quli, katakan olehmu assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Diajari Aisyah, menunjukkan boleh. Setelah Nabi wafat, seorang sahabat berpapasan dengan Aisyah. Ditanya, kata Aisyah, aku sudah ziarah ke kuburan adikku. Cuma para wanita jangan terlalu sering ziarah, tiap hari ziarah. Apalagi sehari sampai berkali-kali. Itu kalau tiap hari pasti ada sesuatu. Mungkin meratap atau mengenang kesedihan. Makanya Nabi SAW dikatakan, la'ana zawwaratil kubur. Nabi melaknat zawwaratil kubur. Zawwarah itu wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Yang berziarah itu zair, sekali 2 kali. Kalau ziarahnya terus-terusan zawwar. Kalau laki-laki, kalau wanita zawwarah. Kalau seorang, kalau banyak zawwarat. La'ana Rasul SAW zawwaratil kubur. Nabi melaknat zawwaratil kubur, maknanya para wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Nggak boleh kalau terlalu sering. Dilaknat oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Inilah ziarah pertama, ziarah yang disyariatkan karena ada perintah dan anjuran dari Nabi SAW dengan beberapa adab. Di antara adab tersebut, pertama, ketika masuk ke areal pekuburan, baca doa assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Itu pertama. Kedua, buka sepatu, buka sendal. Dan itu adab. Kayak ke masjid mah boleh pakai sendal. Boleh sholat pakai sendal. Bahkan sebagian ulama menyatakan minas sunnahil mahjurah, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkanlah sholat pakai sendal. Selama tidak menimbulkan madarat. Ketiga, jangan melangkahi, menduduki atau menginjak kuburan. Pilih jalan yang tidak ada kuburannya. Terus ketika ziarah kuburnya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan penghuni kubur. Doakan ampunan, rahmat, walaupun dia orang soleh. Iya. Kalau orang soleh mah nggak perlu didoakan juga pasti ke surga. Iya sih. Tapi itulah adab dan kita mengharapkan feedbacknya. Nabi SAW menyatakan, sallu alayya. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Salawatlah kalian kepadaku. Salawat itu mendoakan Nabi SAW.
Karena siapa orang yang bersolat kepadaku sekali saja, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Itu feedbacknya tuh. Para ulama tabi'in mendoakan para sahabat, mendoakan ampunan. Padahal para sahabat lebih soleh. Sebagaimana firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu meninggalkan kami dalam keimanan. Dosa para sahabat ampuni. Padahal sahabat lebih soleh dibanding tabi'in. Sahabat mah banyak yang dijamin masuk surga, tabi'in mah tidak ada. Tapi mendoakan. Ngapain orang soleh doakan? Pertama syariat ini. Perintah Allah dan Rasul. Sudah, lakukan saja. Kedua, feedbacknya. Berdasarkan hal itulah maka walaupun orang yang kita ziarahi orang soleh, doakan kebaikan, ampunan, rahmat. Dan ada feedback bagi kita. Jangan sekali-kali berdoa kepada penghuni kubur. Wahai mbah yang dikuburkan di sini, bantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Nggak boleh. Kalau mau dibantu melunasi hutang, minta kepada ya Allah mudahkan saya dalam membayar hutang. Allah mudahkan nanti. Kalau doanya dikabul. Berdasarkan hal itulah maka perhatikan adab-adab ziarah yang disyariatkan.